85. Berbeda dengan Ravindra. Pada saat Vincent mengerutkan keningnya, dia terlihat anggun dan sangat memikat. Jennifer segera menjelaskan, "Aku Dina. Kita pernah bertemu di pesta. Aku melihat kamu dari jauh." Vincent menganggukkan kepala. Tidak tahu kenapa, seperti Jennifer dapat merasakan, Vincent tertarik kepada Isabel. Dia dan Isabel, apakah ada hubungan yang tersembunyi? Aku hanya sendirian. Apakah mungkin diizinkan untuk menraktir kalian berdua makan bersama? Vincent mengatakan dengan tatapan yang bersinar dan sangat anggun, membuat orang lain tidak dapat menolaknya. Isabel ingin mengenang masa lalu bersama Jennifer dan ingin mengetahui rencananya selanjutnya. Maka dari itu, Isabel berencana untuk menolak. Tetapi Isabel belum mengatakan. Jennifer menjawab duluan, "Baik, mana mungkin kami berani menolak ajakan Anda." Isabel menatap Jennifer. Dia tidak mempunyai kebiasaan makan bersama pria yang tidak dikenal. Seumur hidupnya, dia hanya pernah makan bersama dua pria, Andika dan Ravindra. Tiba-tiba Jennifer berbisik kepada Isabel, "Dokter yang akan mengoperasiku berteman baik dengan Vincent. Akan sangat bagus jika kita berteman dengannya." Mendengar perkataan Jennifer, Isabel berusaha bertahan. "Baik." Isabel melihat tatapan Jennifer yang ramah menjadi sungkan untuk menolak. Setelah Isabel menyetujuinya, Vincent langsung mengundang mereka berdua untuk masuk restoran. Melihat kehadiran Vincent, manajer restoran langsung membawa mereka ke ruangan khusus. Semua penjaga menunggu di luar ruangan. Isabel dan Jennifer diundang masuk ke dalam. Vincent tidak memperdulikan Jennifer, tetapi dia menarikkan kursi untuk Isabel dan mempersilakannya. Kelakuan Vincent membuat Jennifer semakin berpikir hal yang tidak-tidak. Tatapan Jennifer membuat orang tidak dapat menebak apa yang dipikirkan, tetapi dia menunduk menutupi semua tebakannya. Beberapa waktu terakhir, Vincent merasa sangat kacau. Apapun yang dia lakukan tidak dapat menemukan status dan alamat Isabel. Orang ini sepertinya hilang seketika. Seluruh kota tidak ada berita tentang dia. Setiap kali Isabel keluar, selalu menggunakan mobil keluarga. Di stasiun dan bandara maupun imigrasi, tidak ada catatan tentang dia. Maka dari itu, tidak ada catatan tentang dia. Apalagi Vincent baru datang ke kota ini. Sumbernya masih kurang. Mencari orang dengan data yang jelas pasti tidak mudah. Tetapi hari ini sangat kebetulan. Vincent tidak ingin melewatkan kesempatan ini. "Apakah Nona Isabel orang asli sini?" Vincent memulai pembicaraan. "Sekarang bekerja di bidang apa?" Isabel ragu sejenak. Sebenarnya dia tidak berencana mengatakan banyak tentang dia. Bagaimanapun mereka hanyalah orang asing. Tetapi Jennifer yang di sampingnya menjawab, "Isabel sedang bekerja di Kitadara Finance Group. Aku dan dia bukan orang asli sini, tetapi bisa dianggap orang asli karena kami sudah ada KTP kota ini."
Vincent tiba-tiba terdiam. Asalkan tahu nama dia, tempat kerjanya akan mudah ditemukan. Apapun yang dikatakannya, dia tidak peduli. Maka dari itu, Vincent segera memesan makanan dan tidak melanjutkan pertanyaan. Walaupun Vincent tidak terlalu banyak bicara pada saat makan, tetapi dia tidak mengatakan banyak hal yang tidak penting, membuat kedua wanita di depannya terasa nyaman. Karena tampangnya yang tampan dan ramah, Isabel menjadi tenang dan banyak bicara dengannya. Jennifer tidak sengaja menumpahkan anggur di tangannya dan bajunya terkena tumpahan anggur. Maaf, aku pamit ke toilet dulu. Jennifer segera berdiri dan meminta maaf. Isabel berkata dengan penuh perhatian, "Apakah perlu aku menemani kamu?" Jennifer segera menolak. "Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kalian makan saja dulu, aku akan segera kembali." Setelah mengatakannya, dia pergi keluar. Setelah keluar pintu, Jennifer memberitahukan penjaga di depan pintu, "Vincent memesan agar kalian jangan menunggu di sini. Di sini banyak orang lalu lalang, tidak terlalu baik." Asisten pribadinya berpikir sejenak. Dulu memang pernah ada kejadian serupa. Vincent juga pernah menyuruh mereka menunggu di tempat lain. Maka dari itu, pada saat Jennifer berkata seperti itu, penjaga di sana tidak meragukannya dan langsung pergi menunggu di tempat yang lebih jauh. Setelah mereka pergi, Jennifer tidak pergi ke toilet, tetapi mengambil HP-nya dan memfoto Isabel dan Vincent. Tepat pada saat Vincent dan Isabel sedang berbicara, agar menunjukkan sopan santun, Isabel meletakkan garpu dan tersenyum kepada Vincent. Jennifer memfoto pada saat yang sangat tepat. Dia pelan-pelan menutup pintu. Senyuman yang tadinya terpancar di wajah Jennifer menjadi dingin. "Isabel, kamu sudah melalui banyak hal, tetapi tetap saja bodoh. Kamu begitu polos, begitu mudah tertipu." Jennifer pergi ke toilet dan membersihkan bajunya. Isabel ngobrol sebentar dengan Vincent, barulah tahu bahwa dia adalah saingan bisnis Ravindra. Ternyata kamu adalah direktur Vincent." Ekspresi wajah Isabel seperti tidak enak. "Saya minta maaf atas sikapku waktu itu." Jennifer mendengarnya dan berpikir, hari itu, kapan mereka pernah bertemu? Tidak disangka nasib Isabel sangat baik. Baru saja tinggal di sini, sudah bisa berhubungan dengan dua pria terkenal di kota ini. Jennifer langsung berkata, "Isabel, direktur Vincent, adalah orang terkenal di kota ini. Dia juga berasal dari keluarga yang sangat ternama." Isabel semakin terkejut. Background keluarga, bukan dia hanya direktur. Lebih dari itu, Jennifer ingin melanjutkan. Vincent langsung memutuskan pembicaraannya. "Aku tidak ada background yang terkenal. Baru saja datang ke kota ini. Masih membutuhkan banyak bantuan dari kalian." Jennifer tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu adalah kehormatan bagiku." Isabel melihat jam yang sudah cukup malam. Sayang sekali malam ini tidak bisa ngobrol banyak dengan Jennifer. Vincent melihat ekspresinya dan tahu bahwa Isabel sudah mau pulang. Dia mengelap mulutnya dan berkata, "Nanti kalian pulang dengan apa? Apakah perlu aku antar?" Isabel belum menjawab. Jennifer sudah berkata sambil tersenyum,
Tentu saja, Isabel tidak bisa menyetir. Lebih baik jika Anda mengantarnya. Isabel menoleh ke arah Jennifer. Jennifer berkata dengan pelan kepada Isabel, "Aku mau pergi ke rumah sakit, tidak bisa mengantar kamu." "Maaf ya Isabel, Vincent adalah orang yang dapat dipercaya." Karena Jennifer mau ke rumah sakit, maka dari itu Isabel hanya bisa menyetujuinya. "Tidak perlu, aku naik taksi saja," Isabel berkata kepada Vincent. "Lagi pula tidak jauh. Lebih baik aku antar saja." Vincent berdiri dan berkata dengan sangat sopan, "Tenang, aku bisa menyetir dengan baik." Kalimat yang dikatakannya membuat wajah Isabel memerah. Sebenarnya maksud dia bukan ini. Jennifer melihat Vincent dan Isabel. Kalau sampai sekarang Jennifer masih tidak menyadari bahwa Vincent menyukai Isabel, maka dia sungguh. "Isabel, kamu jangan keras kepala. Kalau kamu pulang sendirian, aku juga tidak tenang. Biarkan dia mengantar kamu saja." Jennifer membuka pintu sambil mendorong Isabel. Sepanjang jalan, dia mendorong Isabel sampai ke mobil Vincent. Wajah Isabel memerah, duduk di samping Vincent dan berkata, "Maaf, kamu sudah sibuk, tetapi masih ini kemauanku." Vincent tersenyum dan memutuskan pembicaraan Isabel. "Aku merasa sangat puas bisa melayani Nona Isabel." Isabel tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat sopan dan berwibawa. Jika dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia sudah menikah, apakah bisa membuat dia salah paham? Tetapi Isabel merasa tatapan Vincent sangat aneh. Setiap kali melihatnya, seperti sedang melihat orang lain. Perasaan itu sangat aneh, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Setelah mengantar Isabel, senyuman di wajah Jennifer memudar. Mengeluarkan HP-nya dan melihat foto-foto yang baru saja dia foto. Wajahnya tersenyum dingin. Dia menggerakkan jarinya dan menghitung foto itu. Vincent menyetir dengan pelan. Sekarang sedang jam macet, maka dari itu mereka terjebak macet. Mereka tidak berbicara. Suasana sangat canggung. Isabel merasa tidak enak. Dia melihat keluar, seolah-olah sedang menikmati pemandangan. Pada saat lampu merah, Vincent tidak dapat menahan untuk melihat Isabel. Mirip, sangat mirip. Apalagi dari samping, hampir sama persis. Hati Vincent bergetar. Dia dengan tidak sadar memegang dadanya. Tempat itu sudah lama tidak bergetar sejak meninggalnya Sasha. Saat ini kembali bergetar karena wanita di sampingnya. "Sasha, apakah kamu sedang memperingatkanku bahwa dia adalah hadiah yang kamu berikan kepadaku?" Isabel menatap kaca mobil yang memantulkan ekspresi Vincent dan terkejut melihatnya. Isabel mengedipkan matanya dan menoleh ke arah Vincent, tetapi dia sudah menoleh ke depan dan melanjutkan menyetir. Apakah dia sudah salah lihat? Pasti iya. Isabel tidak memintanya mengantar sampai rumah. Dia memintanya menurunkannya di tepi jalan. "Terima kasih sudah mengantarku." Isabel berterima kasih dengan ramah. Vincent melihat Isabel pergi. Tidak tahu kenapa dia merasa sangat kosong. Beberapa tahun ini begitu banyak wanita yang mencoba mendekatinya, tetapi selain Sasha, dia tidak pernah tertarik
kepada wanita lain. Sasha sudah meninggal cukup lama. Ini adalah wanita kedua selain Sasha yang membuat jantungnya kembali berdetak. Wajahnya yang hampir sama dengan Sasha terus-menerus membuat dia terpana, tidak rela untuk meninggalkannya. Isabel melihat tatapan Vincent merasa sangat kesal. Banyak yang bilang dia sangat lembut dan perhatian. Mengapa pada saat melihat dirinya sangat tidak sopan? Isabel tidak banyak basa-basi, langsung pergi dan tidak memperdulikan. Bab 86. Vincent menatap Isabel yang pergi. Apa yang terjadi kepadaku? Vincent tersenyum dan berkata sendiri, mengapa tidak bisa menahan diri? Apakah ini karena terlalu kangen kepada Sasha? Vincent menggelengkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Setelah Isabel masuk ke rumah, dia merasa ada yang aneh. Pelayan berdiri di sana dan tidak berani bersuara. Isabel berjalan masuk dan melihat barang berserakan di lantai. Ravindra menatap jendela dan tidak berkata apapun, seperti sedang memberitahukan kepada semua bahwa dia sedang marah, sangat marah. Dari mana? Ravindra berkata dengan sangat marah. Isabel terkejut dan menjawab, aku keluar sebentar. Sebelum keluar, aku sudah memberitahu orang rumah. Bertemu siapa? Ravindra menanyakan pertanyaan ini dengan kesal. Isabel merasa dia sangat aneh. Kenapa dia marah seperti ini? Jennifer dan Ravindra pernah berpacaran. Mungkin dia tidak senang karena aku bertemu dengan Jennifer. Tetapi sebelum pergi, aku sudah memberitahukan kepada Bibi Narti. Aku juga tidak bohong. Aku pergi bertemu Jennifer. Isabel menjawab dengan jujur. Dia mengajak aku keluar. Ravindra segera membalikkan badan dan berjalan kepadanya. Memegang pundaknya, tatapannya sangat tak kejam. Aku belum pernah melihat dia semarah ini. Aku tidak pernah tahu kalau Ravindra marah akan sangat menakutkan. Benarkah? Ravindra mengatakan dengan kesal, jarinya memegang mulut Isabel dengan kasar. Gerakannya membuat Isabel terkejut, langsung memukul tangan Ravindra dan marah. Ravindra, apakah kamu sudah... Aku gila. Ravindra semakin emosi, seperti hendak membunuh orang, menatap Isabel. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakan kamu. Kamu semakin lama semakin keterlaluan. Isabel tidak ingin meladeni dia, tetapi Isabel baru berjalan beberapa langkah. Dia ditarik oleh Ravindra dan didorong ke sofa. Isabel belum berteriak. Dia merasakan ada yang menimpanya. Ravindra, kamu sudah gila. Isabel terkejut sejak dia menikah dengan Ravindra. Ravindra selalu menjaga jarak dengannya. Dia belum pernah seperti ini kepadanya. Tetapi dia sudah jelas. Aku sudah gila. Aku sudah gila karena terus-menerus mengalah kepadamu. Ravindra menatap Isabel dengan penuh amarah. Tetapi melihat wajah kecilnya yang bersih, dia tidak rela menghukumnya. Setelah dia menerima foto dari nomor yang tidak dikenal, Ravindra langsung melempar HP-nya. HP-nya langsung terpecah. Istrinya tersenyum kepada pria lain. Dia belum pernah seperti itu kepadanya.
Masih ada satu lembar. Pria itu membungkukkan badan dan memasangkan sabuk pengaman. Mereka terlihat sangat mesra. Orang itu bukan orang lain. Dia adalah saingan bisnisnya, Vincent. Isabel, kamu sungguh hebat. Sebelum bercerai dengan aku, kamu sudah menemukan orang lain. Tetapi aku tidak pernah mengatakan akan meninggalkan kamu. Jangan harap dapat berpisah denganku. Suasana semakin panas, semua pelayan duduk dan tidak berani melihat. Isabel berusaha keras mendorong Ravindra, tetapi tangannya yang di dada Ravindra terasa seperti sedang mendorong tuh. Isabel sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi ke Ravindra. Dia bertemu dengan mantan pacar Ravindra. Walaupun dia bertemu dengan mantan pacar Ravindra, tetapi berani. Ravindra, lepaskan aku. Kamu bisa melukai anak kita. Isabel menjadi takut dan berteriak, kamu jangan seperti ini. Benarkah? Ravindra tersenyum dingin. Tiba-tiba aku terpikir kita sudah cukup. Tiba-tiba aku terpikir kita sudah menikah cukup lama, tetapi sepertinya kita belum melakukan tugas seperti suami istri. Isabel terkejut. Apa yang dia katakan? Tugas suami istri, bukankah pada saat sebelum mereka menikah, mereka sudah jelas mengatakan bahwa pernikahan ini diadakan agar anak ini bisa lahir dengan selamat. Kenapa sekarang membahas tentang tugas suami istri? Isabel menjadi ketakutan dan berusaha mendorong Ravindra dengan lebih keras. Tidak boleh. Aku sedang mengandung, tidak boleh terluka sedikit pun. Tetapi bagi Ravindra, gerakan Isabel untuk melindungi pria lain. Ravindra memegang tangan Isabel dan mengangkatnya tinggi. Bagaimanapun Isabel memberontak, semuanya percuma. Isabel ketakutan. Dia tidak tahu mengapa Ravindra tiba-tiba menjadi seperti ini. Ravindra yang dulu tidak pernah seperti ini. Apa yang menyebabkan dia tiba-tiba berubah seperti ini? Isabel, pada saat kamu menikah denganku, kamu pasti terpaksa. Ravindra berkata dengan dingin. Ravindra, apa maksud perkataan kamu? Kita sudah bahas dulu pernikahan kita agar anak kita mempunyai keluarga yang sempurna. Hubungan kita hanyalah pernikahan kontrak. Sebelum Isabel selesai berbicara, ciuman Ravindra mendarat di bibirnya. Ciuman Ravindra sangat kuat. Mendengar semua perkataan Isabel, hatinya menjadi hancur. Walaupun semua kata itu adalah kata yang pernah dia katakan kepada Isabel, tetapi setelah mendengarnya kembali, sangat menusuk telinga. Ciuman Ravindra yang keras bukan hanya memutuskan perkataan Isabel, tetapi juga pemberontakannya. Bisa juga dikatakan Isabel sama sekali tidak bisa. Isabel menggoyangkan tubuhnya dengan keras. Dia tidak bisa membiarkan Ravindra melanjutkannya. Tidak boleh. Dia bisa melukai anaknya. Isabel menatap Ravindra dengan tatapan memohon. Tatapan yang mempesona dengan menakutkan. Ravindra, jangan melukai anak kita.
Air mata Isabel jatuh. Dia tidak berdaya. Ravindra melihat air mata Isabel menusuk hatinya. Isabel, apakah kamu sangat menyukai Vincent? Kamu bertemu dengannya berapa kali? Apakah kamu sudah menyukainya? Kamu menggunakan alasan bertemu dengan Dina untuk menemui Vincent. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Cuman Ravindra dihentikan, pelan-pelan melepaskan tangannya Isabel. Isabel kira Ravindra sudah mau melepaskannya dan berusaha bangun. Pada saat itu, Ravindra berkata dengan dingin, "Kata dokter, berapa bulan kehamil boleh berhubungan badan. Setelah 3 bulan dan sebelum 7 bulan boleh." Seorang pelayan menjawab pertanyaan Ravindra. "Sekarang berapa usia kandungan Nyonya?" Ravindra melanjutkan pertanyaan. "Sudah 3,5 bulan." Pelayan menjawab. Isabel mempunyai firasat buruk. "Ravindra, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bilang dia ingin tidak boleh. Aku dan Ravindra tidak boleh. Bawa Nyonya untuk mandi." Ravindra melepaskan tangan Isabel. Pada saat dia kembali melihat Isabel, dia menatap Isabel dengan dalam. Isabel mengeluarkan keringat dingin. Tidak, dia ingin kabur. Dia tidak boleh melakukan hal seperti itu kepada Ravindra. Tetapi sebelum Isabel melakukan apa-apa, beberapa pelayan sudah datang dan membawa dia mandi dengan bersih. Isabel baru selesai mandi, belum selesai mengelap sampai bersih, pintu kamar mandi ditendang oleh seseorang. Semua pergi. Suara Ravindra yang dingin terdengar. Beberapa pelayan itu langsung basah terkena air. Ravindra masuk ke dalam dan menggendong Isabel dari bathtub. Dibawa keluar dari kamar mandi. Isabel terkejut dan berteriak, "Ravindra, kamu benar-benar sudah gila. Kamu bisa melukai anak. Bukankah keluarga kamu paling mementingkan anak? Aku akan pelan-pelan dan tidak akan melukai anak." Ravindra menaruh Isabel ke tempat tidur dan mencium dia. Ciuman ini, setiap kali dia menciumnya, selalu ada rasa yang berbeda. Dia tidak pernah tahu, ternyata pada suatu hari, ciuman ini akan menjadi begitu indah. Apalagi yang dapat membawa keindahan ini hanya Isabel. Isabel masih ingin bergerak, tetapi mendapatkan dia hanya membuat baju Ravindra terlepas, tetapi tidak dapat mendorong Ravindra. Kemeja yang berantakan memperlihatkan keindahan tubuhnya. Isabel tahu betapa indahnya tubuh Ravindra, tetapi yang dilihat dan yang raba mempunyai rasa yang berbeda. Apalagi cara seperti ini. Kalau kamu juga tidak ingin melukai anak di kandunganmu, kamu jangan bergerak. Ravindra menggigit telinganya dan berkata, "Kita harus melakukan tugas suami istri." Air mata Isabel mencucur. Dia tidak tahu apa salahnya. Kalau karena dia bertemu dengan Jennifer tanpa izin membuat Ravindra semarah ini, maka dia tidak akan mau menemui Jennifer. Tetapi Ravindra tidak pernah mengatakan tidak mengizinkannya bertemu dengan Jennifer.
Sebenarnya kenapa?